Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilci Sanam dengan NPM 54220004. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam dikarboksilat siklus C4. Di sini yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian fotosintesis. Di sini fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula atau glukosa. Proses ini menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Di sini dengan kata lain, fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Di sini ada jalur fotosintesis dari siklus C4, yang dimana CO2 yang berada di udara akan masuk ke dalam sel mesofil dengan cara difiksasi oleh enzim PEP atau fosfoenol pirufat dalam akan membentuk fosfoenol pirufat ini akan membentuk oksalaosetat atau 4 karbon sehingga disebut dengan C4, dan kemudian oksalaosetat ini akan diubah menjadi malat dan aspartat dengan reduksi oleh NADPH. Dan setelah itu malat dan aspartat ini akan ditransportasikan ke sel bandel ini. Di dalam sel ini, malat atau aspartat ini akan dipecah menjadi CO2 dan pirufat. Dan akan dikembalikan ke sel mesofil. Akan terus CO2 ini akan dilepaskan dari malat ke siklus Kelvin sehingga akan terbentuk 3 fosfogliserat dan triosofosfat atau gula karbohidrat. Di sini kita harus mengetahui apa itu asam dikarboksilat atau siklus C4. Siklus C4 juga dikenal sebagai jalur asam dikarboksilat, adalah jalur fotosintesis yang digunakan tanaman C4 untuk mengkonsentrasikan karbon dioksida atau CO2 dan untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis dan mengurangi fotorespirasi terutama dalam kondisi panas dan kering. Dalam siklus ini, CO2 atau karbon dioksida ini akan difiksasi menjadi senyawa 4 karbon di dalam sel mesofil, kemudian akan ditransfer ke sel selubung, dan di mana CO2 ini akan dilepaskan dan difiksasi kembali oleh siklus Kelvin. Di sini fiksasi karbon adalah proses pengambilan karbon dioksida untuk mensintesis gula seperti glukosa. Dengan demikian, karbon dioksida merupakan langkah penting dalam fotosintesis bersama dengan fotolisis atau reaksi terang dan siklus Kelvin atau reaksi gelap. Di sini ada gambar anatomi daun dari tanaman C4. Di sini adalah sel mesofil. Ini adalah sel mesofil. Ini adalah bundle seed.
dan ini adalah jaringan vaskular. Kalau ini adalah stoma. Sini adalah pertumbuhan C4 yang mengikat CO2 ke dalam molekul yang mengandung 4 atom karbon melalui siklus fotosintesis. Jalur C4 juga dikenal sebagai jalur Hertzsprung. Ini adalah satu dari 3 jalur fotosintesis fiksasi karbon pada tumbuhan yang telah ditemukan oleh Marshall Davidson dan Charles Schroeder pada tahun 1960-an, sehingga dinamakan demikian. Berdasarkan hal ini, beberapa tumbuhan ketika diberi 14CO2 menggabungkan label 14C menjadi molekul 4 karbon terlebih dahulu. Di sini adalah bagaimana CO2 difiksasi menjadi senyawa C4. Ini sama seperti tadi. Di sini tumbuhan C4, di mana CO2 yang berada di udara akan masuk ke dalam sel mesofil. Dan di sini CO2 akan difiksasi oleh enzim PEP karboksilase, akan membentuk senyawa C4 ini. Senyawa C4, senyawa C4 ini seperti malat ataupun aspartat, dan setelah itu akan dikirim ke seludang pembuluh ini. Dan senyawa C4 akan dipecah dengan melepaskan CO2, dan akan terbentuk siklus Kelvin. Di sini CO2 yang dilepaskan akan masuk ke dalam siklus Kelvin melalui seludung pembuluh. Akan dari sini akan memproduksi glukosa, yaitu gula sederhana dari hasil fotosintesis. Ini juga sama seperti tadi jalur fotosintesis dari tanaman C4, yang dimana CO2 akan difiksasi oleh enzim PEP karboksilase dan akan membentuk buah, yaitu malat atau aspartat, oleh PGA mesofil. Asam piruvat akan ditransfer ke bandel sel seperti ini. Beberapa contoh tanaman C4 adalah jagung, sorghum, dan beberapa spesies rumput. Perbedaannya dengan perbedaan tanaman C4 dengan siklus Kelvin adalah jalur utama fiksasi karbon pada tanaman C3, di mana CO2 difiksasi langsung oleh Robisco di mesofil. Siklus C4 menambahkan langkah-langkah tambahan untuk memusatkan karbon dioksida sebelum memasuki siklus Kelvin, sehingga meningkatkan efisiensi fotosintesis. Keuntungan dari siklus C4, yang pertama itu efisiensi fotosintesis. Siklus C4 memungkinkan tanaman untuk memfiksasi CO2 dengan lebih efisien di lingkungan panas dan kering karena mengurangi fotorespirasi. Yang kedua adalah adaptasi lingkungan. Tanaman C4 mampu beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki suhu tinggi dan kekurangan air karena mekanisme pengonsentrasian karbon dioksida di sel sarung berkas. Sekian dan